Shalom Bapak Ibu, persembahan adalah hal yang wajib bagi kita sebagai umat beragama. Ada beberapa prinsip persembahan yang harus kita perhatikan. Prinsip-prinsip ini sangat penting dan sangat utama sehingga kitab Imamat yang merupakan kitab pegangan para imam Israel membahas hal ini di awal-awal kitabnya. Mari kita belajar tentang prinsip persembahan yang Tuhan inginkan. Imamat 1 ayat 1-17. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Imamat 1 ayat 4 mengatakan bahwa tujuan persembahan adalah sebagai sarana untuk perdamaian antara kita manusia dengan Tuhan. Menurut Bapak Ibu, berapa sih nilai dosa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Sebesar nilai dosa itulah kita harus memberikan persembahan. Kalau persembahan kita kurang nilai dari itu, maka persembahan itu tidak layak untuk diberikan pada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita. Dalam imamat kita bisa lihat kalau Tuhan sebetulnya memberikan keringanan kepada kita. Kita bisa mengorbankan makhluk hidup lain, hewan, untuk bisa menjadi sarana perdamaian antara kita dengan Tuhan. Yang pertama, persembahan itu harus sesuai dengan maunya Tuhan, bukan sesuai dengan maunya kita. Jadi sebelum mempersembahkan sesuatu, kita harus tanya dulu pada Tuhan. Jadi jangan sampai nih kalau Tuhan minta kita untuk mempersembahkan, misalnya Tuhan minta khusus persembahannya kambing nih, tapi kita kasih domba karena kita tidak tanya Tuhan. Atau Tuhan minta burung merpati, tapi justru kita kasih burung elang karena kita tidak tanya Tuhan.
Persembahan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan ini tidak akan berkenan untuk Tuhan. Yang kedua, syaratnya adalah persembahan itu harus hidup dan juga harus tidak bercela. Kalau persembahan itu dilihat di mata manusia masih bercela, maka sebaiknya tidak dibawa ke hadapan Allah. Yang ketiga, syaratnya adalah persembahan harus dipersembahkan dalam keadaan mati. Artinya, ada pengorbanan yang betul-betul harus dilakukan. Dalam hal ini, pengorbanannya adalah nyawa. Persembahan yang paling baik sebetulnya sudah dicontohkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Jadi, persembahan Tuhan Yesus ini memenuhi ketiga syarat yang tadi sudah disebutkan. Allah menghendaki ada domba yang dipersembahkan untuk bisa menebus dosa seluruh manusia. Nah, kita bisa tahu kalau Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menjadi domba Allah ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus jelas memenuhi syarat pertama. Tuhan Yesus itu juga kudus dan tidak bercela. Oleh karena itu, ia memenuhi juga syarat yang kedua. Tuhan juga merelakan dirinya untuk mati menjadi domba Allah. Artinya, Tuhan juga memenuhi syarat yang ketiga. Kita memang harus meniru teladan ini. Jadi, hal yang patut kita persembahkan itu satu-satunya adalah diri kita sendiri yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Jadi, hal yang patut untuk kita persembahkan itu satu-satunya adalah diri kita sendiri yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus dan siap mati sebagai persembahan. Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi, di situ Paulus cuma membahas sampai syarat yang kedua, yaitu persembahan itu harus hidup, kudus, dan tidak bercela. Lalu, bagaimana caranya supaya persembahan itu mati? Paulus menjelaskannya di Roma 12 ayat 2 dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, kita akan mati dengan cara berubah menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sedangkan kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Misalnya, saya sendiri kalau dalam keluarga adalah satu-satunya orang yang aneh. Karena kalau keluarga saya menganggap materi itu adalah hal yang paling penting. Sedangkan kalau saya untuk merek mobil aja kadang-kadang saya tidak tahu mobil itu mahal atau tidak. Karena saya tahu kalau itu bukan hal yang penting. Menjadi tidak sama dengan keluarga saya dan orang-orang di dunia ini adalah pilihan untuk bisa mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan.
Lalu, kita juga mati dengan cara menguasai diri menurut iman kita masing-masing. Pola pikir kita harus diubah. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang tinggi-tinggi yang tidak perlu kita pikirkan. Tuhan Yesus memberikan tips pada kita agar kita bisa menjalankan prinsip mati itu dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita lihat Lukas 6. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lalu, Tuhan Yesus menutup dengan janji bahwa kita yang mau berubah menjadi semakin tidak serupa dengan dunia ini akan mendapat upah. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Paulus di Ibrani 13 menjelaskannya dengan lebih sederhana. Marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi, bibir dan tindakan kita adalah persembahan kita. Baunya bisa saja busuk atau bisa saja harum di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada 3 prinsip dalam persembahan. Yang pertama adalah harus sesuai dengan maunya Tuhan. Yang kedua, itu harus hidup dan tidak bercela. Dan yang ketiga, harus rela berubah untuk menjadi tidak serupa dengan dunia ini melalui perbuatan dan perkataan. Jadi, kita harus bekerja di kantor dengan hanya mengerjakan kehendak Allah saja. Kemudian, kita juga harus menjaga hidup kita di kantor agar tidak bercela. Dan yang terakhir, kita harus rela untuk berubah menjadi tidak serupa dengan dunia ini di kantor. Dalam kehidupan saya, ketika saya memutuskan untuk menjadi pelayan dalam persekutuan doa di kantor, di saat itu juga saya memutuskan untuk mempersembahkan hidup saya seluruhnya untuk Tuhan. Caranya bagaimana sih? Jadi bukan cuma jadi pengurus, tapi seluruh standar hidup kita itu dijalankan sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan 3 prinsip tadi, itu saya berusaha supaya semua yang saya lakukan itu, saya harus tanya Tuhan dahulu. Kemudian yang kedua, saya menjaga supaya apa yang saya lakukan tidak bercela. Kalau misalnya saya udah mulai mau marah, saya harus menahan diri agar tidak marah. Kemudian yang ketiga, saya juga harus rela kalau saya berbeda dengan orang-orang lain di kantor karena saya mengikuti maunya Tuhan.
Ternyata tidak terlalu sulit ya caranya. Mari kita mulai membawa persembahan kita di hadapan Allah, agar baunya tidak busuk dan kita bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati.